Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan. Kita boleh kembali bertemu di dalam rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini berjudul Orang Asing di Pintu Gerbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat inti kita Ulangan 10, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Seperti yang kita pelajari pekan lalu ketika ditanyakan oleh ahli Taurat tentang hukum mana yang terutama. Di dalam Markus ayat 28, Yesus menjawab dan memberi ketegasan tentang Allah itu Esa. Kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Markus 12 ayat 30. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemudian Yesus melanjutkan dengan mengatakan yang kedua, yaitu sama dengan yang pertama. Yesus mengatakan yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 31. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menghubungkan hukum ini, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, dalam satu perintah. Perintah itu adalah yang terbesar dari semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama atau mengasihi orang lain sebagai satu cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tidak lama setelah Musa meninggalkan bangsa Israel untuk sementara waktu, dia naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bangsa itu kemudian jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah patung lembu emas. Saat Musa turun dari Gunung Sinai, ia melihat peristiwa itu, sehingga dia melemparkan loh batu yang berisi 10 perintah oleh karena bangsa Israel telah menyembah berhala. Dalam Ulangan 9 ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan sebuah tanda perjanjian yang sudah rusak antara Allah dengan bangsa Israel dalam Ulangan 32 ayat 19. Untuk mewujudkan dan menunjukkan rasa jijik Musa terhadap kejahatan mereka, ia melemparkan kedua loh batu itu, dan kedua-duanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian mengartikan bahwa mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah. Demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Allah tetap mengasihi bangsanya. Kemudian Allah meminta Musa untuk memahat loh batu yang baru, sama seperti yang pertama, dan menuliskan kembali di atas loh batu itu kata-katanya yang sebelumnya terdapat di dalam loh batu yang pertama itu. Ini berarti bahwa Allah telah mengampuni umatnya sesudah kemurtatan mereka. Maka sunat menjadi sebuah tanda perjanjian yang dinyatakan. Tuhan menginginkan bukan hanya sekedar tanda secara luar, secara lahiriah, tapi Allah menginginkan hati mereka
yaitu pikiran mereka, emosi mereka, kasih mereka benar-benar selaras dengan Tuhan, mencintai Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Bangsa itu selalu tegar tengkuk. Maka Tuhan menyuruh mereka untuk berhenti berbuat dosa. Dan kesetiaan mereka jangan terbagi-bagi, tapi haruslah melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa meninggikan Allah. Karena Tuhan Allah lah yang empunya langit dan bumi. Bahkan mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Ulangan 10 ayat 14. Ini merupakan satu ekspresi yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut dalam Mazmur 24 ayat 1. Bukan hanya maha kuasa di langit dan di bumi, Dia juga adalah Allah dari segala ilah dan Tuhan dari segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menegaskan supremasi total Allah. Tuhan atas semua kuasa lain, baik yang nyata maupun yang hanya imajinasi, baik yang di langit atau yang di bumi. Ayat-ayat ini juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar, kuat, mengagumkan, dan tidak memihak, dan tidak juga menerima suap. Semua orang harus taat kepadanya. Kita harus taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yahweh adalah Allah dari segala Allah, dan Tuhan dari segala Tuhan. Dia berkuasa atas segala keciptaan. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Dia mengasihi, kasihnya yang terbatas dan sungguh ajaib dan luar biasa. Dia sangat peduli terhadap anak yatim, janda, dan orang asing. Dia menunjukkan kepedulian itu dengan memenuhi kehidupan dan kebutuhan fisik mereka. Seperti yang digambarkan seekor burung pipit dalam Matius 10 ayat 29. Menggambarkan kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, kepada kita. Saudara ini kasihi Tuhan. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, tapi aku juga mengasihi orang lain, juga termasuk mereka yang membutuhkan dan yang tidak berdaya di antara kamu. Sama seperti aku mengasihi mereka, kamu juga harus mengasihi mereka. Ini adalah satu dari tuntutan perjanjian dan sesuatu hal yang penting kita lakukan. Saudara dikasihi Tuhan, lebih lanjut katakan, sebab kamu pun dulu adalah orang asing di Mesir. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Boleh kita baca dalam Kejadian 15 ayat 13. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan mereka untuk selalu mengingat di mana mereka juga pernah dulunya menjadi orang asing di tanah orang lain. Dengan kata lain, kita juga perlu mengingat kehidupan kita. Mungkin ketika kita pernah berada pada satu kondisi sebagai orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat, diusir bahkan menjadi hamba-hamba, dan hanya hidup karena kemurahan dari mereka yang lebih kuat dari kita. Walaupun bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan yang disebut Allah sebagai kerajaan imam-imam, dalam Keluaran 19 ayat 16, ada beberapa perbedaan antara mereka dengan orang asing yang ada di antara mereka secara khusus yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan. Tetapi ketika hal itu pada hak ajasi manusia, orang asing, janda, yatim piatu,
harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan yang sama, seperti juga orang Israel harapkan bagi mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Israel diminta untuk menjadi berbeda. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Demikian juga jenis perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan Allah dan juga tentang iman mereka. Saudara dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, sebagai orang yang percaya, kita telah dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Sebuah gambar kemudian rusak oleh dosa, oleh karena pelanggaran manusia. Tetapi kita tetap melihat keagungan dan kuasa Allah. Musa berbicara tentang kuasa keagungan Allah. Maka perlu juga kita lakukan terhadap orang yang lemah, yang miskin, yang terbuang, yang tidak mendapatkan keadilan di kebanyakan pengadilan dunia, seperti yang didapatkan oleh mereka yang memiliki uang, koneksi. Orang miskin, orang yang lemah dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapat keadilan sebagaimana yang didapatkan orang lain. Ketidakadilan yang bisa terjadi di mana saja tidak boleh dilakukan di Israel, di antara umat Allah, yaitu mereka yang menjadi perwakilan Allah di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun semua yang dilakukan baik, jika mereka salah memperlakukan orang lemah dan orang miskin di antara mereka, berulang-ulang dalam tulisan para nabi, Tuhan menentang para penindas orang miskin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus menghidupkan agama yang murni di hadapan Allah. Dalam Ulangan 24 ayat 12 dan 13. Kalau kita baca ini berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang miskin yang bekerja untuk dia, dan orang miskin tersebut sangatlah mudah untuk ditindas. Jadi jangan menindas mereka, karena di mata Tuhan hal itu adalah dosa. Dan pasti juga hal tersebut